Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, tidak usah lama-lama. Marilah kita menuju ke materi social studies. Let's go. Selamat datang di akun YouTube M Farid Zen. Di sini kita akan membahas banyak hal tentang social studies. Nah, di pelajaran yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang bentuk kerjasama yang ada di ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama yang ada di ASEAN nanti kayak apa sih? Nah, kita akan bahas dalam slide-slide yang akan kita lihat berikut ini. Next. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di dalam pembahasan kali ini akan kita bahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang kerjasama di bidang sosial budaya. Yang kedua, kita akan membahas di bidang ekonomi. Ketiga, kita akan membahas di bidang politik dan keamanan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu di bidang pendidikan. Nah, masing-masing bidang ini kita akan membahasnya satu persatu. Seperti apa contoh-contoh kerjasama di bidang sosial budaya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Ini ada yang namanya ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, pertemuan ini merupakan pertemuan yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Misalnya, kayak apa sih? Nah, seperti kayak ini. Ini merupakan contoh pertukaran budaya antar negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, selanjutnya, ini juga ada contoh gambaran tentang pertukaran budaya, yaitu penampilan salah satu budaya yang ada di ASEAN ditunjukkan di suatu tempat di negara ASEAN. Ini merupakan contoh tari Ramayana. Lanjut. Nah, ini juga ada kerjasama di bidang sosial budaya. Ini ada berita yang berjudul Pemuda-pemudi ASEAN Belajar Toleransi di Bali. Ini juga merupakan contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, sudah paham kan gambaran mengenai kerjasama organisasi ASEAN di bidang sosial budaya? Tadi ada contoh seperti pertukaran budaya, kemudian penampilan tarian atau mungkin yang lain-lain di suatu negara tertentu. Nah, ini ada lagi contoh kerjasama di bidang pariwisata, yaitu pengenalan tempat-tempat wisata ke negara-negara anggota ASEAN. Tempat-tempat wisata yang ada di ASEAN itu sangat banyak. Seperti kalau di Indonesia yang terkenal adalah Pulau Bali. Kemudian di Malaysia terkenal dengan 2 menara kembarnya, yaitu Menara Petronas. Dan di Singapura juga ada patung singa, air mancur yang kepalanya singa. Dan di negara-negara lain seperti di Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang belum bisa saya sebutkan. Nah, kita menuju ke bidang ekonomi. Di bidang ekonomi nanti kerjasamanya bisa berupa ketahanan pangan. Selain ketahanan pangan, nanti kerjasamanya bisa berupa kerjasama di bidang industri. Selain industri ada UMKM, dan yang ini ada lagi perdagangan bebas. Oke, kita lanjutkan masing-masing pembahasan di slide berikutnya.
Nah, ini ada AIFS, kepanjangannya merupakan Integrated Food Security. Kepanjangannya adalah ASEAN Integrated Food Security. Ini merupakan kerjasama ketahanan pangan yang dijalin oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, negara-negaranya juga sangat banyak seperti Filipina, Indonesia, Thailand. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Thailand dan Vietnam merupakan daerah atau merupakan negara yang menghasilkan beras atau padi terbanyak di Asia Tenggara. Lanjut, selain AIFS ada apa lagi? Nah, ini ada kerjasama pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin ini ada di Singapura. Nama organisasinya apa? Nih, ASEAN Vaccine Project. Tugasnya memproduksi vaksin, terus terletak di negara Singapura. Selain vaksin ada apa lagi? Nah, ini ada kerjasama kawasan perdagangan bebas ASEAN. Ini sebutannya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini merupakan kerjasama di ASEAN tentang perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas itu yang kayak apa sih? Perdagangan bebas itu jika suatu negara ingin menjual produknya dari negara asalnya ke negara lain, di negara lain nanti tidak terkena biaya-biaya yang lebih banyak, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menuju atau diterima di negara yang diekspor nanti akan jatuhnya lebih murah jika ada perjanjian AFTA ini, ASEAN Free Trade Area. Nah, sebetulnya selain AFTA, di sini juga ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini juga sama sih, bekerja sama di bidang perdagangan. Lanjut, sekarang kita membahas di bidang politik dan keamanan. Di bidang politik dan keamanan kita nanti ada apa saja? Nah, ini ada ZOPFAN, ada lagi THC, ada lagi SEANWFZ. Nah, apa sih masing-masing singkatan ini? Yuk kita bahas satu-satu. ZOPFAN itu apa? ZOPFAN adalah Deklarasi Kawasan Damai Bebas dan Netral. Jadi nanti di ASEAN setelah adanya ZOPFAN ini diharapkan semua anggota ASEAN tidak ada lagi yang saling konflik. Karena apa? Kita sudah mendeklarasikan untuk damai, bebas, dan netral. Lanjut, TAC, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Lanjut, ini ada Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara nanti tidak ada pengolahan, tidak ada pengembangan senjata nuklir. Karena jika pengembangan senjata nuklir dilakukan di Asia Tenggara, maka akan sangat berbahaya bagi negara tersebut dan negara-negara tetangga anggota ASEAN. Seperti apa sih contohnya? Ya ini ada ZOPFAN, kemudian ada lagi TAC, ada lagi nih SEANWFZ. Nah, sekarang kita pindah ke bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan itu kayak apa saja sih? Paling mudah kerjasama di bidang pendidikan nanti kayak ada SEAMEO.
intinya ini adalah pertukaran pelajar. Nah, seperti apa sih gambaran pertukaran pelajar? Nah, masing-masing negara itu, misalnya Indonesia dengan Singapura melakukan pertukaran pelajar. Indonesia mengirim muridnya ke Singapura. Terus ada lagi juga Malaysia, Singapura mengirim muridnya untuk gantian belajar di Indonesia. Nah, itu merupakan gambaran pertukaran pelajar yang dilakukan di ASEAN. Nah, saja materi dari hari ini kita sudah belajar banyak tentang social studies. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Oke, tetap semangat belajar walaupun pandemi. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.